Halo nakama, kembali lagi bersama dengan Flashback OP. Pada video kali ini, kami akan merangkum alur cerita One Piece chapter 10. 史上最強の変なやつ催眠術師ジャンゴ。 Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa nakama untuk subscribe dan ikuti terus alur cerita selanjutnya. Setelah mereka ketahuan oleh pelayan kaya, dia meminta Luffy dan yang lainnya untuk meninggalkan tempat itu. Ketika dia berbincang-bincang dengan Usopp, tiba-tiba pelayan itu menjelek-jelekan ayah Usopp. Bahkan dia merendahkan Usopp karena hanya seorang anak dari bajak laut. Usopp pun marah mendengar perkataan pelayan itu. Karena sudah tidak tahan mendengar ayahnya yang dijelekkan terus-menerus, akhirnya Usopp menghajar pelayan itu. Lalu Usopp berkata kepada pelayan itu, di tengah perselisihan mereka, tiba-tiba Kaya berkata kepada Usopp, setelah itu Usopp pun pergi dari tempat itu dan berkata kepada Kaya. Setelah kejadian itu, tiba-tiba seorang anak berlari ke arah Zoro dan Nami, lalu berkata, tidak berlangsung lama, datanglah Jango dan berkata, kemudian dia berkata bahwa dia adalah seseorang yang bisa hipnotis. Anak-anak itu langsung terkagum dan memintanya untuk menunjukkan kepada mereka. Jango pun marah dan berkata kepada mereka, namun setelah itu dia menunjukkan kemampuan hipnotisnya kepada mereka. Setelah dia melakukan itu tanpa diduga, dia sendiri juga terkena kemampuan hipnotisnya itu, hingga membuat dirinya dan anak-anak itu tertidur di jalan. Zoro pun kaget karena kejadian itu. Di lain tempat, Luffy mendatangi Usopp yang sedang murung sendirian. Lalu mereka berbincang-bincang. Kemudian Luffy berkata kepada Usopp bahwa ayahnya Yasop adalah bajak laut yang hebat. Usopp pun kegirangan karena mendengar perkataan Luffy. Lalu dia berkata bahwa dia bangga kepada ayahnya yang menjadi bajak laut. Tidak lama kemudian datanglah pelayan kaya itu dengan Jango. Usopp yang melihat itu langsung menyuruh Luffy untuk bersembunyi. Tanpa diduga, ternyata keduanya adalah teman. Pelayan kaya itu memarahi Jango karena telah menarik perhatian ketika sampai di pulau itu. Jango pun menyangkalnya dan berkata, tanpa diduga, ternyata pelayan itu dan Jango merencanakan pembunuhan Kaya. Ternyata pelayan itu ingin mendapatkan kekayaan milik Kaya dengan cara meminta Jango untuk menghipnotis Kaya agar hartanya diberikan kepada pelayan itu. Kemudian dia akan membunuhnya. Dalam pembicaraan panjang mereka, tiba-tiba Jango menyebut pelayan itu dengan sebutan Kapten Kuro. Ternyata mereka adalah bajak laut yang sedang menyamar. Dalam pembicaraan itu juga, Jango mengatakan bahwa keluarga Kaya meninggal karena dibunuh olehnya.
とんだ平和主義者がいたもんだぜ。てめえの平和のために金持ちの一家が皆殺しなんだからな。 serta armada mereka sudah berada di dekat pulau itu dan siap menunggu perintah dari pelayan itu. 俺たちの船が近くの沖に停泊してからもう1週間になる。いい加減野郎どものしびれが切れる頃だ。 Usop yang mendengar semua itu dan mengetahui identitas sebenarnya dari pelayan kaya langsung panik. 村が襲われる。カヤも危ない。やべえ、マジでやべえ。 Melihat Usop yang panik, tiba-tiba Luffy berdiri lalu berteriak kepada mereka. おい、カツダ見つかるぞ。おいお前ら女王様を襲うな。ブラボー。 Usop pun semakin panik. バカ野郎、見つかっちまったじゃねえか。早く隠れろ、殺されるぞ。 Dengan santai, Kuro bertanya kepada Luffy dan Usop. 何か聞こえたかね? Tanpa diduga, Luffy menjawabnya. 全部聞いた。 Kuro pun memberi perintah kepada Jango. Jango pun mengiyakan dan kemudian mengeluarkan kemampuan hipnotisnya. ああ、しょうがねえな。おい貴様、この輪をよーく見るんだ。ワンツージャンゴでお前らは眠くなる。いいか。 Usop yang ketakutan langsung bersembunyi. ああ、隠れろ。やられるぞ。 Dan tanpa diduga, Luffy terkena hipnotisnya itu dan terjun dari tebing tempat ia berdiri. ジャンゴ。 Kuro berkata kepada Usop akan melaksanakan rencananya besok. 明日の朝だ、ジャンゴ。夜明けとともに村の民家も適度に荒らして。聞いた通りだ、ウソップ。君が何を聞こうとも私の計画に何ら支障はない。 Usop yang mendengar itu lari terbirit-birit. Seperti apa kelanjutan rencana Kuro dan upaya apa yang akan dilakukan Usop untuk menggagalkannya? Sampai jumpa lagi nakama di video selanjutnya.